pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Kasih Kristus, kita akan mendengarkan renungan pagi di pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk segala kasih-Mu yang memberikan kami berkat dan kesempatan dapat menerima hari yang baru di pagi hari ini dalam sukacita dan penyertaan-Mu. Di sini kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami melalui tuntunan Roh-Mu yang kudus. Ajarlah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu dalam roh dan kebenaran. Dengarlah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kekasih Kristus, renungan di pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, masyarakat yang berdomisili di pematang siantar sekitar sudah mengetahui falsafah Sapangambei Manoktok Hitei, yang juga sekaligus merupakan slogan moto kota pematang siantar yang berisikan spirit dan energi tentang kerjasama dan gotong royong dan saling menghargai dengan melibatkan secara menyeluruh elemen-elemen untuk berkolaborasi mencapai tujuan, yaitu kemakmuran, keadilan, kebahagiaan, dan cinta kasih. Sapangambei sendiri artinya setiap orang berhak dan berkewajiban melakukan sesuatu dengan keberadaannya masing-masing. Manoktok artinya mengetuk untuk merapatkan, mengokohkan sesuatu agar jadi kuat. Sedangkan hitei adalah helai papan untuk menutup dinding rumah, yang arti sepenuhnya kira-kira setiap orang berhak dan berkewajiban untuk mengetuk daun pintu atau helai pintu dengan tujuan untuk merapatkan atau mengokohkan agar menjadi kuat. Demikian jugalah Paulus dalam nats ini meneguhkan, mengingatkan setiap orang percaya yang telah percaya dengan telah menerima pelayanan dari para pelayan-pelayan. Apakah itu pelayan yang menyiram, apakah itu memperkuat atau mengerjakan serta meneguhkan. Tuhan menjadi harapan, peneguhan agar semua sesuai dengan jalan yang diberikan Tuhan dan dapat bertumbuh serta menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sebagai kawan sekerja Allah di ladang dan bangunan Allah. Paulus meneguhkan sebagai hamba Allah yang bekerja atas persuruhan Allah, maka sebagai ahli bangunan yang cakap, dia menyatakan bahwa dasar dari bangunan hanyalah di dalam kasih karunia dan anugerah dari Allah semata. Dalam ayat 11 dengan jelas Paulus menyaksikan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesuslah fondasi dasar kehidupan setiap orang, baik para pelayan Tuhan maupun para jemaat yang dilayaninya. Setiap orang percaya harus tetap membangun dengan memperhatikan bahwa ia harus membangun dan meletakkan bangunannya di atas dasar bangunan yang kokoh dan teguh, yaitu Yesus Kristus, karena dialah pondasi dan batu penjuru gereja yang hidup. Kekasih Kristus, mari kita mengambil hikmah dari renungan ini. Hidup adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk menyatakan dan menyaksikan kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepada setiap orang percaya.
Karena setiap kesempatan mempunyai waktu, mari kita baca dalam Pengkhotbah 3, segala sesuatu ada masanya. Maka waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup, apakah itu hamuraun hagabion hasangapon dalam filosofi Batak, atau pangkat, jabatan, harta, dan sebagainya, ingatlah, ini semua adalah milik Allah yang dititip dan akan diminta kelak untuk suatu pertanggungjawaban akan pengelolaannya. Apakah kita didapatinya sudah melakukan pengelolaan dengan baik terhadap pemberiannya itu? Ingat, hidup bukan hanya untuk suatu kenikmatan semata, tetapi adalah suatu pertanggungjawaban. Biarlah hidup kita senantiasa menjadi berkat dengan kesediaan kita untuk tetap setia dan sedia melayani Tuhan. Dalam ayat 12 seterusnya kita dapat baca, diteguhkan bahwa apapun, bagaimanapun pekerjaan kita akan kelak dinampakkan oleh Tuhan melalui suatu pengujian. Ketika kita ternyata tahan uji, maka kita akan mendapat upah dari Tuhan. Karena Tuhan melalui Roh-Nya berkuasa atas hidup orang percaya yang merupakan baitnya yang kudus, tempat di mana Dia hidup, berkuasa atas orang percaya yang dikasihinya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itu marilah kita tak membangun kesatuan di dalam kasih karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Letakkanlah cita-citamu, rencana, tujuan maupun harapan hidupmu serta masa depanmu di atas batu penjuru, fondasi yang kokoh dan teguh, yaitu Yesus Kristus. Kembalilah kepada firman Tuhan dan hiduplah dalam tuntunan Roh Tuhan, serta berdiam dirilah dikuasai oleh firman yang menghidupkan dan menyelamatkan. Biarlah firman Tuhan menjadi pondasi teguh dalam hidupmu, menjadi pelita dan tongkat dalam menjalani hari-hari masa depanmu, sehingga hidup yang dihidupi Roh-Nya menjadi tetap hidup yang berharap, berkarya dan bersyukur kepadanya. Hendaklah kita senantiasa tetap taat, berjaga, dan senantiasa memperhatikan hidup doa yang memampukan kita senantiasa berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Bangunlah hidupmu di atas pondasi batu karang yang kokoh dan teguh, yaitu Yesus Kristus, yang memampukanmu untuk dapat saling mengampuni dengan sesamamu. Demikian juga menuntunmu untuk menemukan kekuatan dalam menjalani dan melewati kehidupan masa kini, serta memberi pengharapan dapat menjalani masa depan bersama dengan Tuhan. Tuhan kiranya senantiasa menyertai dan memberkatimu. Muliakanlah namanya dengan segenap hidupmu. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi yang memberikan kami firman-Mu di pagi hari ini untuk meneguhkan kami bahwa hidup kami senantiasa telah mendapatkan anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan. Biarlah kami menjadi ahli bangunan yang cakap, yang senantiasa meletakkan dasar hidup kami di atas pondasi yang teguh, yaitu firman Tuhan yang menghidupkan dan menyelamatkan. Dan senantiasa kami memperhatikan bahwa hidup kami adalah hidup yang diberkati dan mampu memberkati. Tuhan berkati juga kami satu hari ini dalam melaksanakan aktivitas kami, pekerjaan kami, atau apapun keberadaan hidup kami, baik di dalam situasi apapun. Tolonglah kami. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, marilah kita berangkat melalui pekerjaan atau apapun aktivitas kita satu hari ini di dalam berseru akan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat bekerja. Shalom.
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi